Untuk proses penyiapan bibit tanaman baru, Membasmi gulma itu dengan cara mencabut secara manual menggunakan cangkul dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih besar. Kesuburan dari tanah yang akan ditanami dapat terjamin. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube official Permagita Unila dengan saya Dea Gita Pratiwi dalam acara Fun Fact. Di acara Fun Fact kita kali ini, kita akan membahas mengenai fakta-fakta menarik seputar dunia pertanian. Jadi ini adalah Fun Fact episode kedua kita loh. Buat teman-teman yang belum nonton Fun Fact episode pertama, langsung aja cek di channel YouTube kami supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Tapi karena kita terhalang oleh pandemi, jadi ada yang beda nih dari Fun Fact kita kali ini. Karena kita biasanya berkeliling Unila untuk mencari responden-responden untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, pada acara Fun Fact kita kali ini, kita akan bermain game melalui Zoom meeting bersama Agroteknologi Angkatan 2020. Oke, jadi nanti akan ada beberapa perwakilan dari teman-teman Agroteknologi Angkatan 2020 yang kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang topik bahasan kita kali ini. Nah, nanti dari teman-teman Agroteknologi Angkatan 2020 bisa menjawabnya melalui DM privat Zoom kepada saya dalam waktu 2 menit. Kemudian setelah itu mereka akan membacakan jawabannya masing-masing. Oh iya, hampir lupa nih, dari tadi saya sudah jelasin panjang kali lebar. Nah, untuk topik kita kali ini yaitu tentang teknik budidaya tanaman. Buat teman-teman yang di rumah bisa ikutan nih. Nanti teman-teman bisa ikutan jawab melalui kolom komentar di bawah. Nah, nanti teman-teman bisa nonton dari awal sampai akhir supaya dapat mengetahui jawaban teman-teman benar atau salah dari ahlinya secara langsung nih. Langsung aja kita mulai ya. Sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa langsung subscribe channel ini ya, supaya kita lebih semangat nih buat konten-konten menariknya. Sebelumnya, boleh nih dari teman-teman Agroteknologi Angkatan 2020 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo. Hai Mbak. perkenalkan nama saya Trimesya Putri dari Agroteknologi Angkatan 2020. Halo semua, nama aku Dekadal Talita dari Agroteknologi Angkatan 2020. Halo semua, perkenalkan saya Jaya Adi Irawan, Agroteknologi Angkatan 2020. Halo semua, perkenalkan saya Yuni Kendang lagi. Saya dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky dari Agroteknologi 20. Suatu upaya atau cara yang digunakan dalam mengelola pertanian. Upaya atau cara yang dilakukan oleh petani untuk mengelola dan mengembangkan tanaman budidayanya dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih besar. Teknik budidaya tanaman itu merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dalam suatu budidaya tanaman. Teknik budidaya tanaman itu merupakan cara untuk membudidayakan tanaman dengan baik dan benar dengan memperhatikan jarak tanam dan bibit yang dipilih. Teknik budidaya tanaman adalah suatu cara yang dilakukan oleh petani untuk membudidayakan tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan sempurna. Oke, terima kasih untuk jawabannya teman-teman. Nah, daripada penasaran juga dari jawaban tadi, pertanyaan tadi, langsung aja nih kita dengerin pemaparan dari ahlinya langsung. Teknik budidaya tanaman, kalau rekan-rekan pasti sudah pernah biasa lah ya mendengar kata-kata tentang budidaya tanaman, budidaya yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita runtut dari budidayanya dulu ya. Jadi budidaya adalah serangkaian kegiatan ya. Serangkaian kegiatan yang akan kita lakukan untuk merawat gitu ya. Merawat bisa saja tanaman, bisa saja dalam hal ini ternak dan sebagainya, ikan juga bisa seperti itu. Jadi ada budidaya ikan, budidaya ternak dan sebagainya. Yang kemudian di dalam proses tersebut
kita akan melakukan kegiatan-kegiatan di dalamnya yang akan pada akhirnya adalah kita ingin menghasilkan produk yang baik. Produk yang baik itu adalah produksinya kualitasnya baik, ya, kuantitasnya juga baik, ya. Kalau hal ini kita bicarakan tentang budidaya tanaman, maka kita harus fokusnya ke tanaman. Tadi saya katakan, yang saya jelaskan adalah budidaya secara umum, ya. Jadi bisa saja ternak, bisa saja ikan dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara tentang budidaya tanaman, maka kita akan terfokus kepada budidaya tanaman itu sendiri. Jadi budidaya tanaman yang akan dimulai dari misalkan tahap-tahapnya banyak di situ, ya. Banyak sekali. Nanti rekan-rekan bisa tanyakan lebih lanjut terkait hal tersebut. Dari 6 tahapan. Yang pertama, penyiapan lahan, penanaman, lalu pemeliharaan, panen, dan yang terakhir pasca panen. Pertama yaitu survei lahan, yang kedua penyemaian, yang ketiga pembibitan, yang keempat pengolahan tanah, yang kelima penyemprotan dan pembersihan gulma, yang keenam panen, yang ketujuh pasca panen, dan yang kedelapan penambahan nilai dari produk panen tersebut. Pemilihan bibit, lalu ada pengolahan tanah yang benar, lalu ada memberikan jarak tanaman yang sesuai dengan tanaman yang akan ditanam. Lalu selanjutnya itu ada penanaman, dan yang terakhir itu pemeliharaan tanaman tersebut dengan baik dan benar. Persiapan budidaya, 2 pengolahan lahan, dan 3 pemeliharaan. Persiapan lahan dan pengolahan lahan, terus selanjutnya penanaman, setelah itu ada pemeliharaan dan perawatan tanaman. Wah, seru banget ya. Jawaban mereka nih udah kayak ahlinya nih. Nah, daripada penasaran dengan jawaban dari pertanyaan tadi, langsung aja nih kita dengerin penjelasan langsung dari ahlinya. Pada garis besarnya, suatu teknik budidaya tanaman adalah sama. Jadi garis besarnya adalah ketika kita mau membudidayakan tanaman, maka yang pertama kita harus punya lahan dulu. Nah, untuk punya lahan, maka kita harus tahu lahan yang baik untuk tanaman itu seperti apa. Jadi kita harus melakukan pemilihan lokasi yang tepat untuk jenis tanaman yang akan kita budidayakan. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah kita mengetahui lahan yang baik, gitu ya, kemudian kita harus menentukan juga olah tanahnya seperti apa. Nah, olah tanah ini juga sesuai juga dengan komoditas tanaman yang akan kita budidayakan. Setelah olah tanah, tentu kita harus menyiapkan bahan tanam. Ya, bahan tanam itu macam-macam bentuknya. Bahan tanam itu bisa berbentuk benih, bisa berbentuk bibit. Setelah kita siapkan bahan tanam, tentu saja kita tanam, gitu ya. Nah, untuk tanam ini yang paling penting adalah kita harus tahu berapa jarak tanam yang paling cocok untuk tanaman tersebut, gitu ya. Arah matahari terbit tenggelamnya dari mana agar tanaman tersebut mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Setelah penanaman, nah kita akan merawat tanaman tersebut sampai dia panen, ya, tentu saja. Nah, berapa kali penyiraman, ya, kadar air tanahnya berapa sehingga kita harus siram. Tanaman tersebut butuh air seberapa banyak. Kadar air yang ada di tanah untuk tanaman tersebut agar produktivitasnya tidak turun berapa persen. Pembersihan gulma, ya, bisa menggunakan herbisida misalkan, bisa secara fisik misalkan dikoret, dicangkul dan sebagainya, macam-macam juga. Nah, selain itu ada pengendalian hama penyakit. Ini juga sangat penting. Jadi selain pengendalian gulma, pengendalian hama penyakit, ya, tanaman-tanaman tertentu memiliki hama dan penyakit tertentu spesifik tentu saja. Paling penting adalah pemupukan, ya. Pemupukan itu wajib hukumnya, ya. Terakhir kegiatannya adalah tadi kita perawatan sudah baik, kita tinggal tunggu panen, gitu ya. Tanaman-tanaman yang kita tanam, ya tentu saja akan kita harapkan panennya yang bagus. Proses penggemburan tanah yang dapat dilakukan secara manual menggunakan cangkul maupun secara mekanik menggunakan alat seperti traktor atau bajak. Suatu kegiatan untuk menggemburkan tanah supaya siap untuk ditanami oleh tanaman. Pengolahan tanah merupakan kegiatan mengolah tanah untuk merubah bentuk fisik dari tanah guna menjadi tanah yang siap untuk dilakukan budidaya.
suatu langkah atau proses penggemburan tanah yang dilakukan menggunakan alat-alat pertanian seperti bajak atau garu. Satu proses yang bertujuan untuk mengolah tanah supaya kesuburan dari tanah yang akan ditanami dapat terjamin ataupun dapat diketahui kualitasnya. Oke, jawabannya nggak beda jauh ya dari teman-teman nih. Nah, gimana dari pendapat ahli? Langsung aja nih kita dengerin untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Diolah tanah itu juga penting ya untuk memperbaiki sifat fisik tanah yang dibutuhkan. Ingat, olah tanah itu juga tidak baik kalau kita lakukan terus-menerus ya. Tergantung tanahnya. Kalau kita misalkan melihat dari agregasi tanah, olah tanah yang nggak baik. Kira-kira seperti itu ya. Sedangkan kalau kita mau nanam singkong, kalau kita nggak olah tanah, ya singkongnya nggak berproduksi, istilahnya seperti itu, apalagi tanahnya keras. Jadi kalau kita bicara tentang olah tanah, ya kita harus spesifik tanamannya tanaman apa, dan kemudian bagaimana cara kita mengolah tanah. Bibit itu merupakan bahan tanam dari benih yang sudah disemai atau dicambain. Nah, terus untuk benih itu biji yang digunakan sebagai bahan budidaya tanaman untuk dikembangbiakan lagi, sedangkan biji itu yang biasa digunakan untuk bahan konsumsi. Biji adalah bakal biji yang didapat dari hasil perkembangbiakan. Ini adalah bagian dari biji melewati proses seleksi. Sedangkan bibit adalah bagian yang merupakan hasil dari proses semai. Ini itu merupakan hasil yang bisa atau langsung bisa ditanam. Kalau untuk bibit itu tanaman dia itu berasal dari benih, sedangkan untuk biji itu dia itu belum siap untuk ditanam. Untuk yang benih itu, benih adalah suatu biji yang melalui proses penyortiran dan siap untuk dijadikan bibit. Untuk sedangkan bibit yaitu benih yang telah disortir tadi dan siap untuk ditanam di lahan. Sedangkan biji itu adalah suatu bagian dari tanaman yang apabila memenuhi syarat itu bakal bisa menjadi benih, Mbak. Oke, terima kasih untuk jawabannya teman-teman. Nah, daripada penasaran juga dari jawaban tadi, pertanyaan tadi, langsung aja nih kita dengerin pemaparan dari ahlinya langsung. Jadi bibit, benih, biji itu kita sebut sebagai bahan tanam sebetulnya ya. Nah, bahan tanam itu ya tadi itu macam-macam. Ada benih, ada bibit. Nah, kalau bibit itu biasanya merupakan dari benih ya, bukan biji. Benih. Nah, nanti saya jelaskan apa perbedaannya benih dengan biji. Benih yang sudah dikecambahkan, biasanya disemai seperti itu ya, di lahan. Bisa juga bukan hanya benih yang disemai, bukan hanya benih yang dikecambahkan kemudian disemai, tetapi bisa juga merupakan tanaman yang sudah diperbanyak secara vegetatif. Itu juga bibit namanya. Kalau benih itu adalah bahan tanam yang melalui pemuliaan tanaman dan biasanya sudah dirilis oleh pemerintah dan sudah memiliki spesifikasi yang betul-betul terinci begitu ya. Biasanya kalau misalkan rekan-rekan beli ke toko pertanian itu pasti sudah dapat benih ya, tidak mungkin dapat biji. Tetapi kalau rekan-rekan belinya ke pasar, nah itu nggak dapat benih, dapatnya biji. Jadi rekan-rekan mulai paham ya. Jadi kalau biji itu adalah hasil perkembangbiakan dari sperma dan ovum tanaman yang bertemu gitu ya, bentuk zygote dan jadi biji. Jadi hasil perkembangbiakannya ya biji. Apapun, kalau rekan-rekan makan durian ya itu ada biji. Tapi itu belum tentu benih. Karena apa? Karena itu belum tentu benihnya unggul. Belum tentu kita belum bisa mengatakan itu sifatnya sama dengan tetuanya, begitu ya. Karena ada segregasi di situ, ada pewarisan sifat, ada heritabilitas di situ ya. Kita belum tahu tuh biji itu sifatnya seperti apa. Tetapi kalau kita belinya di toko pertanian, ya kita sudah tahu gennya sudah stabil karena sudah melalui pemuliaan tanaman yang panjang. Penyemaian itu menurut saya adalah proses penyiapan bibit tanaman untuk siap ditanam. Lalu untuk penyiangan itu
membasmi gulma itu dengan cara mencabut gulmanya di lahan tanaman tersebut. Lalu untuk yang terakhir, penyulaman itu merupakan penggantian tanaman yang rusak atau mati pada lahan tersebut. Penyemaian yaitu proses pemilihan bahan tanam ataupun benih yang akan dijadikan bibit ataupun ditanam di lahan. Untuk yang penyiangan itu adalah proses pembersihan tanaman dari gulma. Untuk penyulaman itu menurut saya kita itu seperti menyambung tanaman, yaitu menjadi dalam satu komoditas itu terdapat dua jenis komoditas. Penyemaian itu merupakan proses menumbuhkan benih menjadi bibit tanaman siap tanam. Nah, untuk penyulaman itu merupakan proses penanaman kembali pada bagian-bagian tanaman yang tidak tumbuh atau kosong. Nah, untuk penyiangan itu merupakan pengendalian gulma dengan cara mencabutinya, Mbak. Penyemaian adalah suatu proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan. Lalu untuk penyiangan adalah suatu kegiatan menghilangkan gulma, yaitu dengan cara mencabut gulma yang berada di sekitar tanaman. Sedangkan untuk penyulaman adalah kegiatan mengganti tanaman yang sudah rusak atau tidak sehat dengan bibit baru. Penyemaian merupakan tahapan yang ditempuh untuk menyiapkan bibit agar siap tanam. Penyiangan merupakan tahapan atau proses pembasmian gulma pengganggu tanaman, sedangkan penyulaman yaitu tahapan yang dilakukan untuk mengganti tanaman lama dengan kondisi tidak bagus dengan tanaman baru yang lebih bagus. Oke, terima kasih untuk jawabannya teman-teman. Nah, daripada penasaran juga dari jawaban tadi, pertanyaan tadi, langsung aja nih kita dengerin pemaparan dari ahlinya langsung. Penyiangan adalah pembersihan gulma sebetulnya. Jadi tidak usah bingung-bingung, pembersihan gulma secara fisik gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan nanam singkong, nanam apapun lah di sekitar rumah gitu ya, di pekarangan ya, di depan ada lahan kosong, kemudian ditanami begitu ya. Kemudian rekan-rekan membersihkan gulmanya itu bisa dicabut, bisa dikoret, bisa dicangkul gitu ya. Yaitu sebetulnya kegiatan penyiangan. Kemudian penyemaian. Semai itu pasti konotasinya pasti sangat dekat dengan benih ya. Jadi semai pasti yang disemai adalah benih. Makanya banyak kan kata-kata kiasan, mari kita semai benih apa gitu ya. Nah, semai benih apa? Nah, karena anak-anak muda benih apa? Benih cinta atau apa gitu ya, seperti itu. Nah, sama dalam pertanian kalau semai ya benih gitu ya. Cuman yang kita semai ya benih apa? Jadi tadi saya katakan, tanaman-tanaman tertentu itu tidak bisa langsung ditanam. Atau kalau ditanam langsung dari benih itu tidak menghasilkan produktivitas yang baik. Oleh karena itu, tanaman itu harus kita semaikan dulu, gitu ya. Biasanya yang kita semaikan dulu adalah misalkan padi, ya. Nanam padi, tabela, tanam benih langsung ada metodenya, bisa gitu. Tetapi para petani sampai saat ini masih banyak menyemai padi dulu, disemai dulu benihnya, kemudian baru dipindahkan. Ya, dalam usia muda biasanya berapa tanaman gitu ya, tergantung dari teknis budidayanya. Nah, penyulaman ini penting nih. Jadi ketika tanam, entah itu benih, apakah bibit, itu biasanya sama saja. Kadang-kadang ada tanaman yang tidak tumbuh, maka kita harus melakukan penanaman ulang. Jadi yang tadi sudah dimakan kambing, yang tadi sudah layu atau mati, yang tadi benihnya tidak berkecambah, kalau benih ya kita ganti benih, kalau bibit ya kita ganti bibit di lokasi yang sama, sehingga nanti pada suatu saat waktu kita panen, produktivitas kita tetap tinggi karena jumlah atau populasi tanaman kita di satu lahan kita itu masih sesuai, masih cukup. Nah, gimana itu teman-teman? Sangat bermanfaat kan tentunya. Buat teman-teman yang mau kasih saran tentang konten kita selanjutnya, boleh banget nih tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan share ke seluruh sosial media kamu, supaya teman-teman kamu juga tahu tentang info-info menarik lainnya yang ada di channel ini.